Sekarang lingkungan sudah kotor. Sekarang lingkungan sudah kotor. Sekarang lingkungan sudah kotor, jangan dikotorin lagi. Aduh sampah jadi masalah. Aduh sampah jadi masalah. Aduh sampah jadi masalah. Jangan buang sampah sembarangan. Banjir besar kembali merendam ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju Cileunyi macet parah. Beginilah kondisi ruas jalan Soekarno-Hatta yang tergenang banjir di perempatan Gede Bage, Kota Bandung. Arus lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung terputus akibat genangan banjir sepanjang lebih dari 500 meter. Arus lalu lintas menuju Cileunyi pun mengalami kemacetan hingga sepanjang 4 km. Petugas dari Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mengupayakan penyedotan air dengan menggunakan mesin pompa, namun hasilnya belum maksimal. Warga berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi permanen sehingga banjir serupa tidak akan terulang lagi. Saya kan dari orang kelahiran gunung asli ya. Jadi memang saya dilahirkan di tengah-tengah lingkungan yang panas, batu-batu. Waktu saya ingat pelajaran sekolah di SR itu kan ilmu bumi kan Kak. Pelajaran ilmu bumi Bandung Kota Kembang. Saya berpikir lagi setelah saya lulus tamatan KDP di Madiun 1963. Nggak punya apa-apa, hanya modal ketekatan, keberanian. Saya naik kereta api dari Madiun ke Bandung ini, campur aduk sama pedagang beras. Kota Bandung kan kota kembang, masa kota Bandung kotor? 1983 saya ngajukan proposal ke Bapak Wali Kota, waktu itu di zaman Pak Ateng. Proposal saya itu ingin menjadi penyuluh kebijakan di Kota Bandung di ACC. Kan relawan itu, tenaga relawan kan tidak ada nyuruh, tidak ada yang merintah. Saya puas batin. Yang merintah siapa? Pak Wali Kota nggak bisa merintah. Pak Gubernur juga nggak merintah. Presiden pun nggak bisa merintah kepada, karena saya menjadi relawan murni tanpa bayaran sampai sekarang pun. Saya memang suka mendengar dan juga membaca, dan saya memang yang saya telaah nih sampai sekarang ini kan dalam pelajaran agama kan sudah ada anadapatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itulah perilaku kita sehari-hari kita tunjukkan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seperti ini. Siapa yang akan memelihara? Ya, kalau bukan hamba-hambanya, siapa? Memang anggapan orang itu begitu. Tapi karena saya mungkin ya, saya nggak tahu persis. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan hambanya ini, termasuk saya. Mungkin saya sudah ditakdirkan, ya, mungkin ditakdir Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, peliharalah. Saya tidak merasa rugi, grogi enggak. Malah kalau saya 89 itu ya 1983 loh. Pakai sepeda itu ke kantor. Wah, Jalan Pahlawan, Pangujungna itu kan banyak orang yang nongkrong ya.
ada orang edan lewat, alhamdulillah. Benar itu, 83. Maksudnya Bapak dianggap orang gila? Ya, orang gila pada waktu 1983 itu. Ada yang mengatakan orang edan, alhamdulillah. Tetapi saya dianggap orang gila, orang edan, orang yang baru lagi itu mongkok. Itu pelajaran bagi kita, pelajaran yang istimewa, pelajaran yang untuk maju ke arah yang lebih baik. Itulah saya terima. Memang saya orang gila. Tapi ada tapinya. Gila kebersihan, gila kerja. Ibu bersih lingkungannya. Ya, jangan membuang sampah ke kali ya. Kalau kita makan apapun juga nya, sampahnya di kantong. Jangan dibuang sembarangnya. Nuhun ya. Dek. Ingatnya. Ingat. Tahan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat. Ingat. Tahan tidak membuang sampah sembarangan ya. Nuhun. Murah pulang jam berapa? Jam 11. Minum heula tuh capek. Mesti mana bi beres? Laginya hapu di daerah Pahlawan. Kan daerah Pahlawan ini kalau habis hujan kan sampah-sampah yang ke bawah air hujan itu kan ini menghalangi saluran air, ya kita bersihkan aja lah gitu. Supaya datang air hujan ini airnya bersih, airnya lancar gitu. Ibu nggak telepon Pak tadi? Ibu mah hampir setiap hari nelpon, nanyakan bapak sehat ente gitu. Ya alhamdulillah kok. Bapak mah terus kita sesapu. Alhamdulillah pagi sore itu olahraga. Tapi saya juga nanyakan, Bu sehat gak? Alhamdulillah Pak, Ibu juga sehat. Ya alhamdulillah. Ya bisa telepon. Ente nanaon bapak nu nelpon, bisi ibu kebenaran teh enak badan kan bapak nu nanya ke ti heula. Ente ya. Kalau ibu yang kelihatan nggak nelpon, saya juga selalu kita kontak gitu sama ibu supaya tahu keadaan sehari-harinya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan we bapakna sing sehat. Amin. Saha deui ke mun aya nu ganti nama meureun bapak tinggal cicing. Tapi selama bapak masih diberi kekuatan nanti kalau diam di rumah badan sakit, yang mendingan kita olahraga ya pagi sore nyapu di jalan supaya badan kita tetap fit ya tuh. Supaya badan kita ya enak tidur, enak makan ya. Tong lupa makan, bapak besok telat makan. Ya. Ayo we bersih. Enggak, sekarang kan begini saya sudah atur. Kalau waktunya minum, harus minum. Waktunya makan, waktu lapar kita makan. Waktunya kita capek, istirahat aja di rumah. Ya, mau di jalan ulah telat makan, kayak keburu mah jadi. Masalah kebersihan emang nggak ada tuntungnya.
selama masih ada masih ada Allah menciptakan alam seperti ini, pasti kotor lingkungan masih ada. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat satu ini. Amin ya. Doakan aja. Doakan ya Bapak yang sehat aja. Ya awalnya gitu ya, waktu pertama kali Bapak aktivitas suka ngambilin sampah tuh dari rumah dulu kan sampai ke jalan, sampai ke mana tuh, sampai ke ya ke tempat yang paling jauh pun gitu ya. Saya kan pernah lihat tuh waktu itu kan saya masih sekolah SMA, lihat Bapak tuh kenapa mau gitu ya ngambilin sampah di jalan, kadang di pasar-pasar. Terus ya pertamanya sih saya nangis gitu ya, kasihan gitu. Tapi setelah lama-lama kalau pas Bapak pulang, saya juga pulang sekolah gitu ya, Pak, kenapa Bapak teh mau gitu, padahal itu kan udah ada tugasnya masing-masing. Kayak di pasar tuh udah ada tuh yang ngebersihin, kayak di jalan-jalan juga udah ada yang bagian kebersihan. Tapi kenapa Bapak mau sampai sejauh mungkin yang ngebersihin selain di rumah gitu. Terus Bapak bilang gini, saya kan relawan, kata Bapak. Sampai kapanpun saya udah cinta lingkungan bersih. Jadi apapun yang saya lakukan ya kamu sebagai anak jangan malu lah gitu ya. Ya saya sih sebenarnya nggak malu, cuman kasihan aja sih. Ya udah setua itu gitu ya, dari tahun berapa sampai sekarang pun gitu udah tua masih melakukan kegiatan seperti itu. Karena Bapaknya sendiri udah rela ya, jadi melakukan hal seperti itu ya kita mah bangga gitu, lama-lama ya bangga lihat Bapak ya beda dari yang lain gitu. Waduh, ini lagi makan atau lagi jualan? Jualan, Pak. Jualan? Makan Jualan. juga, Pak. Hah? Juga, Pak. Kita habis barteran gitu, Pak, jualan. Oh, gitu. Tahan, tidak Bapak mau, membuang Pak? sampah sembarangan. Bapak mau, Pak? Mau dikasih? Wah, gini aja ya. Ini kan semuanya warga masih muda-muda ya. Oh Iya. Nah, kalau Kota Bandung ini lingkungannya bersih gimana? Pak, ini tuh masa aku gitu sih, Pak. Ya, tapi saya harus ingat. Mulai hari ini, Ya, Pak. mulai dari diri sendiri, ya, dari mereka itu ingat, tahan tidak membuang sampah sembarangan. Siap, Pak. Setuju? Setuju. Bandung bersih, Bandung juara, sebisa-bisa kudu bisa. Insya Allah pasti bisa. Menurut pengamatan saya, penelaan saya, ya, kesimpulan saya, ya, kesadaran masyarakat, menurut saya itu masih belum 50%, masih di bawah 50%, karena masih ada yaitu tadi, kenapa? Ya, masih ada yang buang sampah sembarangan, terutama ke kali, ya. Jadi kesadaran perlu kita tingkatkan. Tapi bukan kesadaran itu untuk langsung sekaligus sadar, enggak. Memang pelajaran-pelajaran yang diperoleh masyarakat, oleh siapapun, ya itu perlu ditelaah kembali lah. Ya, untuk lingkungan Kota Bandung ya, untuk lingkungan Kota Bandung ya, meskipun dapat Adipura ya, kemarin Adipura ya, 2015 Adipura. Ya, kalau pemikiran saya, pengamatan memang sudah ada yang bersih ya di tengah-tengah kota. Tapi masih banyak yang kotor di pinggir-pinggir kota, terutama drainase. Makanya kalau datang hujan besar kan, banyak kan yang air melimpah ke jalan. Itu drainasenya kurang berfungsi. Itu tugasnya Pak Wali Kota. Pemerintah Wali Kota itu ya harus. Jadi kalau ada, kenapa air hujan ada di jalan, mungkin drainasenya perlu ditinjau kembali.
Jadi kalau yang misalnya nih ada yang buang sampah nih, langsung pertama ditegur aja dulu. Jangan ditegur. Di gimana tuh? Perilaku kita tunjukkan. Oh, langsung ke perilaku kita. Iya, perilaku. Kalau ada yang buang sampah, deh. Saya kan bawa capit, ambil aja ini. Oh, langsung perilaku kita. Perilaku. Dia malu sendiri nantinya. Itu darlu, sadar malu sendiri. Oh. Kalau Apa, tegur, Pak? darlu, Darlu. sadar malu. Sadar malu sendiri. Ah, tujuan saya hanya mengingatkan, bukan perintah, bukan mengingatkan. Sebelum kita ngajak orang lain, ngajak diri sendiri bisa nggak? Sebelum kita merintahkan orang lain, diri sendiri harus bisa dulu. Kalau menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri, bisa nggak? Memang mengajak orang itu, untuk orang banyak itu, tidak seperti mengajak bebek. Kalau bebek kan suruh ngidul, suruh ngulon, suruh ngalor, pengetan. Kalau masih mah lain, beda, pemikiran berbeda-beda. Tapi mungkin tujuan siapa sih kalau manusia yang berakhlak tinggi, berbudi luhur, tidak cinta terhadap lingkungan bersih, siapa? Bukan, Pak, kalau belanja ke toko, jangan bawa kantong plastik, ini ganti, Pak. Kalau ke toko, kalau belanja, jangan bawa kantong plastik, ini gantinya ini. Ini, Pak. Gratis. Pesan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bapak, satu. Iya, Hani aneh aja gitu kan ke Pak Sariban, Pak kok mau jadi relawan, kata Hani teh. Apalagi kan Bapak bukan kelahiran Bandung, kok mau jadi relawan di Bandung kayak gitu kan, kata Pak Sariban. Iya katanya kita itu dikasih lingkungan yang bagus sama Allah, kita harus memeliharanya. Nah, rezeki itu nggak usah dipikirin apa-apa, rezeki itu dari Allah. Kita ikhlas aja, katanya bilang gitu. Udah gitu katanya, kenapa Bapak ingin di Bandung? Kan Bapak bukan kelahiran Bandung, kata Hendrik kan gitu. Iya, kan Bandung itu Indonesia juga, katanya bilang gitu. Terus Bandung katanya kota kembang. Kalau misalnya nggak indah, kita nggak dipelihara, kan gimana tuh namanya juga kota kembang, katanya bilang gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, kata gitu. Jadi banyak sih pembelajaran dari Pak Sariban. Harusnya masyarakat itu menjadikan sosok Pak Sariban sebagai superhero yang sesungguhnya. Kalau kita mengidolakan Superman, Batman, Spiderman, kita itu punya superhero yang sesungguhnya. Menurut saya, superhero yang sesungguhnya di Kota Bandung adalah Pak Sariban.